Kalau dulu kan Pak Matan sering kerja di lapangan itu kan mendampingi pengungsi. Jadi ketika kita mendampingi pengungsi itu kan banyak hal yang terjadi di sana. Baik itu penangkapan masyarakat ataupun nanti ada pelecehan seksual. Jadi saat kakak mengadvokasi korban, jadi kita kan harus mendampingi si korban ini. Misalnya dia ditangkap, itu baik perempuan atau laki-laki, bahkan anak-anak. Dan kita mengadvokasi mereka, kemudian memberikan mereka pendampingan hukum. Misalnya ada penangkapan, salah penangkapan orang gitu. Ada masyarakat yang ditangkap, kadang-kadang dia bukan GAM, tetapi dia masyarakat biasa, masyarakat sipil, tahu yang ditangkap itu salah. Kemudian ada misalnya kasus pelecehan seksual. Nah, di situ kita juga memberikan pendampingan terhadap perempuan yang dilecehkan. Jadi ada banyak kasus pelanggaran HAM di Aceh masa konflik itu, dan mereka adalah perlu pendampingan-pendampingan yang memang untuk kesehatan mental mereka juga. Nah, perempuan saat itu mereka harus mencari nafkah, harus menghidupkan anak-anaknya, dan mereka satu-satunya adalah orang yang tunggal dan harus bekerja sendiri gitu. Jika tidak ada laki-laki, maka dialah yang punya peran. Yang mendesak saat itu ya itu kebutuhan ekonomi. Karena apa? Selain mereka masyarakat ini waktu masa konflik itu mengungsi, kehidupan di sana kan mereka perempuan itu kan menjadi tulang punggung, dan mereka juga membutuhkan kesehatan juga, pendidikan juga untuk anak-anak. Karena waktu konflik itu juga banyak sekolah-sekolah yang dibakar. Nah, banyak tempat pendidikan itu dibakar. Nah, siapa yang membakar? Kalau dulu kan diisukan dengan OTK, orang tak dikenal. Nah, makanya kan kalau misalnya ada berita-berita, ini sudah dibakar sekolah, nah, siapa yang melakukan? OTK. Nah, itu kan menjadi hal yang sangat dirugikan juga ketika pendidikan menjadi hancur, maka anak-anak juga tidak bisa sekolah, anak-anak juga tidak bisa menuntut ilmu, dan otomatis kan sudah tertinggal pelajarannya. Dan itu bukan sehari dua hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Banyak kalau di pengungsian itu kan anak-anak kena diare, flu, atau bahkan gatal-gatal. Itu obat yang sangat penting waktu itu. Jadi yang paling sulit itu adalah waktu di pengungsian itu adalah obat-obatan. Nah, kita melihat pasca damai, setelah damai, masyarakat hari ini sudah tidak merasa was-was lagi, dan mereka sudah merasakan nikmat daripada perdamaian itu, sudah bisa mencari nafkah, sudah bisa berjalan keluar kota, dan tidak ada hati yang merasa gimana gitu. Setelah damai itu kan tidak merasa was-was lagi, tidak ada ketakutan, tidak ada intimidasi atau teror dari siapapun. Jadi mereka leluasa untuk mencari nafkah. Begitu juga orang yang ke sawah, yang dulunya kalau saat ke sawah suara senjata mereka sudah lari, dan kalaupun ditemukan sama orang TNI nanti udah dianggap mereka agam gitu kan, merasa ketakutan atau khawatir atau apa gitulah. Nah, hari ini pasca damai mereka sudah leluasa untuk bepergian, mencari nafkah, mencari rezeki, dan mereka sudah leluasa lah, sudah tidak ketakutan lagi saat mencari nafkah. Karena gimana ya, konflik itu kan menyakitkan. Seharusnya itu yang harus diperhatikan adalah ekonomi rakyat. Karena kita melihat bahwa hari ini sangat sulit perekonomian rakyat ya. Kita lihat bahwa kemana-mana orang susah, kemana-mana orang tidak ada duit, tidak ada pekerjaan, tidak ada lapangan kerja, bahkan banyak pengangguran di Aceh. Jadi setidaknya adalah beberapa kebijakan pemerintah yang bisa mempengaruhi, yang bisa memberikan kebijakan yang baik untuk masyarakat. Apalagi kita melihat bahwa kondisi hari ini yang paling penting adalah ekonomi rakyat. Pesan saya untuk pemerintah adalah perhatikanlah masyarakat, apalagi dengan kondisi ekonomi hari ini yang sangat terpuruk. Saya berharap bahwa pemerintah juga memberi lapangan kerja terhadap masyarakat yang banyak menganggur hari ini ya, karena
Kalau kita lihat sekarang di mana-mana orang susah gitu. Dan jangan dipersulit dengan pajak yang begitu tinggi terhadap masyarakat kecil, apalagi pedagang kaki lima. Itu harapan saya yang paling besar.